Yang matinya normal aja itu bisa ngeluarin ludah racun gitu. Apalagi kalau yang matinya zaman sekarang tuh matinya gara-gara COVID. Bahaya juga cuy ludahnya ini. Ya kan? Nyebarin COVID ya. Ludahnya nyebarin COVID ya. Berarti bahaya nih, setan zaman sekarang lebih bahaya cuy. Iya. Karena ada virusnya. Pocong zaman sekarang bisa lebih bahaya. Kalau misalnya kita pengen melunasin utang negara kita ya bagaimana ya produksi negara kita yang harus dikembangkan. Iya ya. Bukan malah mencari harta yang gaib kan agak-agak aduh nggak make sense gitu, ini nggak masuk ke otak aing makanya kayak gitu mah aduh nggak masuk. Nggak tahu kalau saudara Gapa mungkin punya pendapat lain. Nah, Jadi sudut pandang menurut agama gitu kan sekarang lagi rame-ramenya apa itu tuh konten-konten yang bau-bau aneh-aneh lah gitu kan. Ada yang nyari-nyari genderuwo apalah nyampe nemu penampakan. Itu menurut pandangan agama gimana bang? mungkin ya, melanggar tata krama ke makhluk kehidupan mungkin ya. Apa tata krama kehidupan? Sebagai yang makhluk gaib, menurut agama ada makhluk gaib. Jadi karena itu harus disamakan dengan perlindungan hewan gitu, harus ada itunya. Wah ini Ada- kalau kedengaran ada sama ke- orang-orang ke- alam gaib Wah. bisa kena tuntut bang, nyemain makhluk halus sama hewan loh. Bukan masalah hukumnya, makhluk hidup, hewan makhluk hidup, Oh, iya, makhluk gaib iya, makhluk benar, hidup, hewan ada, kemanusiaan ada, perlindungan Tapi kan manusia. katanya orang mati yang jadi Perlindungan- setan. Ya, Berarti makhluk mati dong. Matinya Jadi karena menurut aing begini ya, kenapa di Indonesia itu harus percaya sama makhluk gaib? Karena yang mereka sembah juga itu yang maha gaib gitu. Jadi harus ada keterikatan. Masa ada yang maha gaib terus makhluk gaib yang lainnya nggak ada? Itu kan jadi bingung juga ini teh. Dibilang harus percaya sama makhluk gaib, tapi kan pada dasarnya kita juga jarang dipertemukan dengan makhluk gaib tersebut. Jadi ini teh mesti kayak gimana? Sebagai Ya, beda deh, kita ya, gitu kan. Sebagai kita makhluk hidup teh kita teh harus gimana sama yang makhluk gaib teh? Dibilang jangan ininya. ganggu juga kan? Tidak ada larangan untuk mengganggu. Ya. Jadi ada dua ini. Pertama, karena percaya pada yang gaib, kita harus percaya pada makhluk gaib juga. Nah ini bagaimana percaya, tapi Kalau kita tidak Kalau percaya kita- sama sekali berarti Iya. sama kita tidak percaya sama Tuhan, bro. kalau terlalu percaya, kadang gaib teh ya, jadi malah banyak hoax. Jadi, pada tidak dasarnya- real karena jadi harus bagaimana kita mencikapi tentang keberadaan makhluk gaib itu. Nah ini dia. Kalau untuk menyikapi mungkin kita teh harus saling menghargai. Bukan Balik lagi menghargai ya. Iya, balik lagi ke menghargai. Jadi kalau Anda tidak mau diusik, jangan pernah mengusik. Ya mantap. Seperti itulah mungkin. Nah ini nih jalan gimana? Jadi kieu sebenarnya mah lain ngabela manusia teh. Juri ge da sebenarnya mah embung panggijeng jelema teh. Kusabab jalmana eta. Kela pedah naon jurig embung panggil jeung jelema. Atupan kieu sok anu barisa make naon sasajen ngondang. Coba pikiran. Eta ngundangna kumaha? Mikeun alamatna ka mana gitu tah? Ai masalah ngondang mah ada can pernah nyobaannya. Kan cek nunggeus mah ku sasajen ge cukup, aya udud, aya kopi hideung gitu. Iya jin atuh. Masalah jin mah ada teka ciri. Oh, Itu teka bisa ciri. disebut jin. Iya ge ya. Kumaha caritana tah bisa gitu? Ya cenah ai jin makan ku teka ciri gitu. Heeh. Ayeuna jalma bisa wae perilakuna jiga jin. Jadi nggak punya sosok yang sebenarnya gitu. Jadi kalau kita misalnya ditanya jin teh sosoknya kayak gimana, kita kan nggak tahu jin yang sesungguhnya itu kayak gimana. Kalau misalnya kayak kuntilanak atau pocong itu kan cuma perwujudan mereka aja.
Tapi kalau misalnya emang bener Pocong sama Kunti itu adalah perwujudan jin, kenapa dia teh nggak up to date gitu? Misalnya ada kan film-film vampir tuh yang cowok ganteng dia teh jadi kayak gitu gitu. Iya. Atau jadi apa namanya teh Dracula atau apalah gitu. Twilight kan ya keren-keren ya aktornya ya. Keren gitu. Kenapa mereka padahal referensi banyak tuh, referensi persetanan Film gitu ya. kan banyak gitu. Iya, referensi dari luar negeri mungkin jarang Iya. kurang ke luar negeri. Kurang Kenapa di- ini jin cuma doyannya tuh apa ya? pocong gitu aja Pocong ya. sama kunti udah mentok-mentok jadi genderuwo. Kenapa itu teh nggak bikin sekuat aja gitu kayak Avenger gitu sekalian? Nah, tapi kalau dipikir-pikir emang genderuwo yang paling bego ya. Iya. Coba kenapa iya? Kalau menurut Aing karena apa ya? Kebegoan, tapi bukan bego sih mungkin ya, kalau jadi genderuwo mah enak kalau kata Aing mah. Enaknya gimana? Merkosa istri orang. Enak aja. Kolor hijau bos. Genderuwo cuy. Kolor hijau bos. Ini juga Bukannya genderuwo ya? ada perdebatan hijau, ya. Makanya ada anak genderuwo tuh. Terus Iya, genderuwo siapa yang dulu ya pernah Iya, viral ya. viral tuh anak genderuwo. Anak genderuwo. Misalnya, apakah jika kita memperkosa kuntilanak akan menghasilkan silangan Manusia dengan kunti. manusia dengan kunti? Padahal maksud dari nama kuntilanak sudah jelas itu kan. Berarti yang jadi setannya itu kuntil, sedangkan anaknya itu adalah anak kita mungkin. Mungkin. Iya kan? Iya benar. Udah pernah uji coba genderuwo sama manusia ya gagal gitu. Makanya kalau mau uji coba kunti sama sundel bolong udah pasti hasilnya gagal semua. Tapi setidaknya menghasilkan anak perempuan yang meskipun tidak cantik tapi nggak berbulu gitu men. Seenggaknya gitu Seenggaknya ya. gitu kan lebih manusiawi lah gitu kan. Bisa jadi, bisa jadi. Harusnya gitu. Kebanyakan pascol itu mah. Tadi kan bahas kunti ya gitu kan, bahas kunti. Tapi kayak jadi gini men, jadi siapa tahu gitu kan hasil peranakan Aing misalnya Aing gitu bercinta sama Kunti gitu kan. Terus si nanti anak Aing itu jadi punya kemampuan Kunti gitu, terbang. Kan bisa jadi superhero di Indonesia, lumayan gitu. Iya ya, jadi apa? Kalau cewek jadi Wonder Kayak Woman gitu ya. kan. Ini anak punya kemampuan terbang dari ibunya gitu karena ibunya kuntilanak kan bagus gitu kan. Oh, benar. Kenapa tidak ada penelitian lebih lanjut untuk permasalahan seperti ini? Cloningan itu. Mungkin kalau tidak bisa berhubungan secara badan kan sekarang teknologi udah di-cloning maju. ya. Cloning gitu ya. Suntik sperma gitu kan. Mungkin masalahnya bukan masalahnya pada kuntinya ya. Orangnya siapa yang maunya gitu. Jadi kayak gini, Bung. Kan apa namanya? Selalu ada ibarat kata kalau kita jambak kunti terus kita dapat rambutnya itu kan jadi jimat. Nah, Berarti otomatis kunti bisa dipegang dong. nah benar. Terus kenapa kalau kita bisa juga dong pas kita niatnya mau jambak rambutnya kita malah megang toketnya gitu. Kita ramas-ramas dia sange kan bisa kita langsung berhubungan badan. Iya ya. Harusnya seperti ini. Nah, sekarang gini lah contohnya. Kenapa yang jadi tapi gagal ya? Jadi tapi gagal. Contohnya genderuwo. Jadi tapi gagal. Sebenarnya ada mitos, banyak malah mitos. Di kamar berapa? 007. Berapa? Sebenarnya James Bond bos. Oh iya, lupa lagi. Nah pokoknya mah ya. Itulah Nomor yang dikeramatkan lah. Nomor yang dikeramatkan sama Nyi Roro Kidul kan. Itu kan bisa sewa kamar, katanya bisa kawin kontrak. Nah, berarti banyak yang kawin. Nah, hasilnya belum jadi sampai sekarang. Gimana nih? Udah beranak. Bisa jadi, tapi kalau menurut Aing kan karena itu kita berhubungan dengan goib yang kebetulan anak-anaknya Anaknya goib, jadi ya? lebih ke goib. Jadi belum ada lebih ke manusia. Nah, tapi kenapa? Berarti sel genderuwo itu lebih bagus daripada setan-setan lainnya. Karena genderuwo bisa menghasilkan separuh manusia dibandingkan yang lain. Iya ya. Meskipun gagal, tapi kalau secara apa ya? Kalau secara ilmiahnya juga ada sebenarnya itu kan kelebihan gen ya. Tapi kalau di luar negeri itu masuknya Walkman bukan Walkman apa ya? Pokoknya manusia serigala gitulah disebutnya, soalnya itu kelebihan genetik gitu. Jadi bulunya lebat.
Itu kalau di aing itu malah jadi genderuwo anjing. Goblok. Bisa jadi itu Aduh. film EGS. Iya. Gendero siga serigala. Nah, ini menurut Pak kalian semua, kira-kira setan di Indonesia kan gimana ya? Disebut serem, ya serem gitu kan. Tapi kalau dibawa kocak, gimana gak kocak coba, kayak pocong kan? Iya. Terus tuyul. Tadi yang dibahas kunti gitu kan. Nah, menurut satu-satu ya, menurut John Crot. Jadi itu Setan cuma- mana yang paling lucu? Paling kocak, paling konyol? semuanya juga lucu kalau menurut orang ya. Karena apa? Karena gimana kita memikirkannya gitu cuy. Jadi gimana pemikiran kita lah. Coba kalau sekarang kita bayangin gitu ya. Kan yang kalian tahu teh pocong teh jalannya loncat-loncat. Iya. Terus kita bayangin gitu pocong teh jalannya kayak ulat anjing gitu. Orang bakalan takut atau bakalan ketawa? Dengan ekspektasi yang biasanya kita tahu pocong tuh jalannya loncat-loncat gitu. Pas kita lihat pocong tuh jalannya gini kayak ular. Kan lucu itu kalau kan. Iya benar. Jadi bagaimanapun bagaimana ekspektasi kita, mungkin bukan ekspektasi apa ya? Gimana cara kita berpikir aja lah kayak gitu. Kalau kitanya mikirnya ke arah yang lucu, mungkin mereka juga bisa tampil konyol mungkin. Pantes ya kata orang, kalau pelawak itu nggak pernah takut sama setan, apa nggak pernah ngelihat setan gitu ya. Mungkin karena otaknya juga Mungkin udah- karena mereka takut diejek. Iya bener ya. Setan dijadiin bahan bulian, gila. Orang Indonesia itu. Nah, menurut Koben, setan mana yang paling kocak, Ben? Setahu pocong emang pocong. Pocong paling kocak ya. Karena ini kocak aja. Intinya kadang kata konon nyeduh kan pocong itu suka nyeduh, tiduhnya itu tetap Meludah, mungkin ya maksud Anda itu meludah. Iya bener, meludah. Apa itu? Nanti bisa ditranslate. Iya, tenang kita jadi translator. meludah, dan ludahnya itu jadi apa berludah bagaimana mau lupa lagi. Bom gitu. Jadi, tapi kesannya lucu gitu, kelihatan cuma gini doang ya, kalau sedang nampakkan kata orang konon gini doang ya, lucu kan. Oh, jadi pocong itu bisa jadi superhero. Karena dia punya ultimate cuy. Karena dia punya jurus gitu. Semburan racun, goblok. Itu kalau yang matinya normal aja ya, itu bisa ngeluarin ludah racun gitu. Apalagi kalau yang matinya zaman sekarang tuh matinya gara-gara Covid. Bahaya juga cuy ludahnya ini. Ya kan? Nyebarin Covid ya. Ludahnya nyebarin Covid ya. Wah, Berarti bahaya nih, setan zaman sekarang lebih bahaya cuy. Iya. Karena ada virusnya. Pocong zaman sekarang bisa lebih bahaya. Bangsa. Pantes di Indonesia Covid gak selesai ya. Tapi hati-hati kalau ada Pocong bersin anjing. pocong yang korban Covid itu tak, kalau pocongnya dia pocongnya itu pocong Covid itu disebutnya nantinya Tapi di wilayah tempat pemakaman Covid khusus. ini virus bisa dibilang gaib nggak sih? Virus bisa jadi, Bisa jadi kan? bisa jadi. Berarti setan juga bisa ketular ya? Jadi kalau menurut Aing ya, kalau zaman sekarang itu mungkin korban Covid itu pas mati harus dikasih masker juga cuy. Jadi selain kapas ada masker di sini nih, nyantol gitu. Oh, Jadi iya, pas iya. dia gentayangan, dia tetap mematuhi 3M. Tetap, seenggaknya dia memakai masker gitu. Jadi ketika Tapi dia kalau sekarang kan katanya kalau yang mati pakai pakaian itu kuburnya kayak jas hujan gitu ya. oh kayak gitu memang. Nah, katanya gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu bakal ada setan baru dong. Nggak ada setan baru berarti ketika kalau misalnya si korban Covid ini emang dikasih pakaian kayak gitu ya dia nggak jadi pocong dong kalau gentayangan. Iya. Oh iya. Jadi setan Covid mungkin. Setan Covid. Setan Covid baru itu. dia. Jadi setan baru dia. Setan Covid. Setan lagi muncul. Spesies baru anjing. Spesies baru jadinya pergaulan. Setan spesies baru goblok. Aduh. Coming soon setan spesies baru. Ini nih menurut Jawer, setan paling kocak apa bang? Jadi sebenarnya kalau menurut saya setan itu nggak ada yang lucu. Nggak ada Saya gitu ya? menghargai para setan-setan di Indonesia. Oke. Benar. Saya menghargai.
semuanya punya skill masing-masing. Ya jangan ada. Tapi kalau menghargai penistaan. jangan dibilang serem juga dong. Nah, itu dia kelebihannya. Itu dia Oke. kelebihannya. Jadi bukan Gimana? kelucuan. Ya bukan Dia itu melemahkan. punya skill Skillnya masing-masing. Ya kalau pocong, dia kan cara nakut-nakutinnya bisa Ancam-ancam. acul-aculan ya, nanti di Iya. translate lah, di translate. Oke. Bisa Aturan acul-aculan. bahasa Indonesianya apa? Kalau Lompat-lompat. bagi yang borangan itu cukup buat lari lah, lumayan. Itu pocong. Tapi kalau Ganti lagi. asal-asalan sama orang lari, kencengan orang lari dong. Nah justru itu kelebihan skillnya. Tiap setan punya skill masing-masing. Iya, oke. Tuh. Contohnya apa? Kunti, skillnya banyak. Apaan? Apa aja tuh? Dia bisa nangis, Heeh. bisa ngikutin suara ayam. Oh gitu ya. Iya, Ya, suara ayam bisa. anak ayam. Kecuali paling suara burung murai kayaknya belum bisa dia. Pita suaranya belum ganti. Iya. Kalau ya ayam telur, Susah. Belum belajar lagi dia. dia benar opokam. Terus suster ngesot. Heeh. Bakatnya apaan itu? Diri aja nggak bisa. Mati cacat jadi setan tetap cacat anjing goblok. Itu dia skillnya di situ. Mempertahankan kecacatan. Nah, coba. Otentikasi gitu ya. Iya. Punya- Coba kalau pocong ngesot, pocong udah nggak bakalan mau ngesot lah, yakin. Enggak, kalau pocong ngesot, pertanyaannya ngesotnya gimana? Tangannya ada keikat tuh. Ya kan jadi kayak hilet, Jadi kayak kayak kata hilet. Aing tadi gitu kan kayak gitu. Itu bukan lucu sebenarnya, itu skill masing-masing. Jadi tiap setan punya skill masing-masing. Banyak setan di Indonesia, ada pocong, ada kunti, ada suster ngesot, ada tuyul, ada genderuwo, banyak. Dia punya skill masing-masing.